Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Saputra dari kelas 11 IPS 1. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai materi geografi kelas 11, yaitu bab 1, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi, peta konsep pembelajaran atau apa saja yang akan kita pelajari di bab ini adalah sebagai berikut. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di bab ini, kita akan mempelajari tentang berbagai hal. Yang pertama, ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan keempat, ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Dan yang terakhir, ada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu submateri, yaitu mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Di materi letak, luas, dan batas wilayah Indonesia ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Masuk ke materi, yaitu mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas, yaitu mengenai letak wilayah Indonesia. Letak yang pertama, berdasarkan posisi astronomisnya, atau secara sederhananya, didasarkan pada letak atau posisi pada garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia merupakan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur, atau kita sebut dengan letak absolut. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Dampak dari letak wilayah Indonesia berdasarkan posisi astronomisnya ini ialah Indonesia menjadi negara beriklim tropis, yang dimana hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang didasarkan pada garis lintangnya. Sementara dampak dari letak garis bujurnya yaitu Indonesia memiliki 3 zona pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang kedua, yaitu letak posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia atau letak geografis ialah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain, atau kita sebut juga dengan lokasi relatif. Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dampak dari letak geografis ini, yang pertama, mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan panas pada musim kemarau, yang dimana hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan angin monsun. Yang kedua, Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, atau Indonesia memiliki posisi yang strategis secara ekonomis. Yang ketiga, masuknya pengaruh kebudayaan dan peradaban dari negara lain, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya di dalamnya. Yang keempat, turut memengaruhi kondisi geopolitik atau pemahaman akan wilayah dan kehidupan bangsa yang tertuang dalam wawasan Nusantara. Selanjutnya, letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu negara dilihat dari keadaan batuan-batuan yang terdapat di dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Posisi geologis utamanya dipengaruhi oleh letaknya terhadap lempeng tektonik. Di letak geologis ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, posisinya terhadap lempeng tektonik. Yang kedua, posisinya terhadap dangkalan atau paparan. Dan yang ketiga, posisinya terhadap jalur pergunungan atau sirkon.